Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa asnan rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Yasin. Kita sudah sampaikan bagaimana salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ya, supaya orang-orang mengingat ya betapa maha besarnya Allah. Salah satunya diantaranya ketika dipanjangkan usia. Kalau sebelumnya orang-orang yang ingkar menghendaki azab Allah disegerakan, terjadilah itu ya. Bagaimana suasana azab bagi mereka di akhirat ya. Kemudian kalau tidak disegerakan berarti dia dipanjangkan usianya, umurnya ya. Kembali lagi ke masa anak-anak ya. Ya, bagaimana mereka menjadi lupa terhadap apa yang sudah pernah mereka ketahui ya. Seperti pikun lah ya. Kemudian diingatkan juga oleh Allah bahwa Al-Quran itu bukan syair dan syair tidak layak ya. Muhammad SAW membawakannya ya. Dia adalah peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya. Sementara orang-orang yang tidak mau itu memang ada bagiannya yang Allah berikan kepada mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-71 surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana kami menciptakan binatang ternak dari tangan kami sendiri. Lalu binatang ternak itu binatang ternak itu menjadi ya, dikuasai oleh mereka. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Nah, ini kita disuruh untuk melihat yang tidak jauh-jauh apa yang ada di sekitar kita. Ya. Yaitu hewan ternak. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana hewan ternak ini ya, bisa kita kuasai. Allah yang menciptakannya. Setelah itu Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk bisa menundukkan ternak. Ya. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Kenapa? Ada potensi yang diberikan kepada ternak tertentu supaya bisa tunduk kepada manusia. Ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Coba kita perhatikan bagaimana hewan ternak itu bisa kita tundukkan.
Adakah hewan yang gak bisa kita tundukkan? Ada. Contohnya apa? Lalat. Coba lalat. Bisa kita suruh-suruh tuh lalat? Gak bisa. Ya, ada makanan terbuka dan sebagainya, ada lalat, pasti datang lalat. Kita usir gimana juga gak bisa, dia akan mendatangi lagi. Ya. Sementara binatang ternak ya bisa kita tundukkan, ada potensi-potensi yang bisa ditundukkan kepada dia. Kambing lah, kemudian kuda, mungkin ya kuda, coba bayangin kuda ya, mungkin di alam liarnya dia kuda nggak bisa lah kita, tapi yang lain ya sapi, kerbau juga gitu ya. Jadi ada potensi yang diberikan Allah kepada binatang-binatang tertentu untuk bisa kita tundukkan. Padahal Allah yang menciptakan, yang menguasainya Allah. Lalu diberikan kekuasaan itu kepada manusia supaya bisa menggunakan binatang ternak. Nggak usah jauh-jauh, kelihatan di depan mata kita. Ya, kita jadi menguasai binatang ternak. Nah, ini supaya diingat nih bahwa penguasaan binatang ternak itu bagian dari kekuasaan Allah. Ya. Manusia jadi bisa melatih banyak hal ya, banyak hewan dilatih untuk bisa dimanfaatkan. Ya. Di mana? Di berbagai negara itu kalau binatang ternak ada yang sampai ribuan, ratusan, bahkan ratusan ribu. Ya, kalau di Indonesia kan sedikit-sedikit ya. Nah, ini binatang ternak. Ayat selanjutnya, ayat ke-72. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan mereka untuk manusia, kira-kira begitu ya. Faminha rakubuhum, mereka bisa menaikinya, menungganginya. Wa minha ya'kulun, dan mereka bisa memakannya. Nah, ini ada 3 hal ya, penundukan, kemudian menjadikan alat transportasi, ya, satu lagi menjadi sumber makanan. Ya. Nah, ini coba kita bayangkan ya, bahwa banyak hewan ternak yang kita tundukkan, ya, manusia tundukkan. Sementara hewan yang lain sangat sulit ditundukkan. Ya. Jadi contoh kecil itu lalat misalnya. Ya. Lahum faminha rakubuhum, jadi tunggangan, jadi alat transportasi. Ya. Kalau di mana, di sebagian negara ya, baik unta atau kuda jadi alat transportasi, bisa membawa macam-macam ke negeri-negeri. Ya. Alat transportasinya adalah hewan. Di beberapa negara yang mungkin bergunung-gunung ya agak sulit alat transportasi ke sana, ya kuda jadi alat angkut. Ya. Saya pernah lihat tuh ada video tentang daerah di Kirgistan, nggak salah ya. Daerah Kirgistan itu alat utamanya itu diantaranya adalah kuda, karena jalannya juga sulit. Ya. Dan itu masih dipakai di bumi, di bagian-bagian bumi tertentu alat-alat transportasi ini masih dipakai. Ya, kalau zaman dulu lebih kuat lagi, kenapa? Karena
itulah satu-satunya alat transportasi. Dia bisa berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Ya, kalau yang dibatasi dengan sungai dia pakai sungai atau laut dia pakai perahu ya. Tapi ketika di darat ada kuda, ada unta, ada keledai. Ya. Wa minha ya'kulun, dan sebagiannya juga bisa dimakan hewan ternak. Jadi kebayang kalau kita makan sate kambing, sapi gitu ya. Oh iya, ini hewan ternak yang Allah tundukkan kepada kita. Ya, makan burger dari daging sapi gitu ya, makan sate Madura, sate Padang, macam-macam ya. Nah, itu berarti bagian yang Allah tundukkan kepada kita manusia. Ya. Kita mudah memakan dagingnya, gampang ditemui. Ya. Walaupun saya belum pernah makan sate kuda sama sate ini ya, sate unta belum pernah. Rasanya kayak apa nggak tahu juga. Alat transportasi dan penyediaan makanan bergizi, dan sapi itu merupakan sembako kalau di Indonesia ya, daging sapi itu salah satu bahan pokok ya. Penyediaan protein bagi pembangunan hidup tubuh manusia ya. Di antaranya adalah daging, yaitu mungkin salah satu hikmah yang Allah berikan ketika masa kurban. Itu tidak ada ibadah kalau bersedekah ya kurban gitu, tidak digantikan, tetap memenuhi daging gitu, memenuhi kebutuhan pembangunan tubuhnya yaitu protein. Makanya nggak tergantikan itu, nggak ada itu kita ibadah kurban diganti ya dengan beras gitu, nggak ada, harus hewan. Ya memang Allah mengetahui ya bahwa protein hewani juga dibutuhkan oleh manusia, nggak bisa digantikan. Ya. Makanya ibadah kurban tidak bisa digantikan. Ya. Dan yang Allah suruh diperintah kurban itu hewan ternak. Bukan kita susah-susah mencari hewan yang liar itu, bukan. Hewan ternak. Ya. Kebayang oleh kita tuh ya bagaimana kalau Allah perintahkan kurban tuh hewan yang liar gitu, singa gitu. Waduh, nggak kebayang begitu. Nanti ada peternakan singa nih. Memang haram ya. Ayat selanjutnya ayat ke-73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan bagi mereka binatang ternak itu ada manfaat ya. Dan ada yang bisa diminum ya, masyarib. Afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi bagi di hewan ternak itu manfaatnya banyak ya. Ada daging kan, ada bulu juga bisa tuh, bulu apa, kambing khusus ya, beri-beri bukan beri-beri. Kalau beri-beri sakit. Kambing khusus biasanya jadi wol ya, pakaian wol, menghangatkan badan ya. Manfaatnya macam-macam tuh. Kalau di zaman dulu ada penggiling gandum pakai keledai yang muter-muter terus tuh. Jadi untuk menggiling gandum, keledai itu memutari gilingan gandum ini. Ya. Macam-macam hewan ternak tuh dipakai buat membajak, buat ya
mengangkut dan sebagainya. Coba kita perhatikan ya, iya ya, ada hewan yang bisa kita tundukkan bermanfaat, ada yang nggak bisa kita tundukkan karena tidak diberikan potensi di sana oleh Allah untuk bisa tunduk kepada manusia. Ya, kita ingat ya kisah anaknya Nabi Adam ya, persembahan itu ada yang persembahan tanaman, ada yang hewan. Banyak manfaatnya. Dan ada satu lagi, wa masyaribu, dan kita bisa minum dari hewan ternak itu berupa apa? Susu. Oh, susu itu minuman lezat ya. Ya. Banyak bisa diganti dari susu jadi yogurt, jadi keju ya. Bermacam-macam tuh. Jadi kalau kita minum susu itu kita ingat, iya ya, Allah itu menundukkan sapi buat manusia, begitu ya. Allah menundukkan sapi buat manusia sehingga mudah ya, kemudian bisa diperah susunya, entah susu sapi atau susu kambing. Ketika kita minum susu, di situ kita ingat ada kekuasaan Allah, lalu kita menjadi tunduk dan bersyukur. Enggak sebaliknya, makanya disebut di sini. Ya, afala yashkurun, kenapa mereka enggak bersyukur? Kenapa orang-orang yang ingkar ini enggak mau bersyukur terhadap apa yang mereka temui, apa yang mereka tundukkan, apa yang mereka minum? Ya, di antaranya susu. Di lain surat itu disebutkan susu itu terpisah antara kotoran dan darah. Ya. Enak, segar. Dia terpisah antara kotoran sapi itu atau kotoran kambing dan darah. Ya. Susu tuh gitu. Terpisah. Ya. Jadi Masya Allah tuh, Allah membuat susunan tubuh sapi yang membuat terpisah antara kotoran dan darah. Ada air yang segar yang namanya susu, enak diminum, dipergunakan yang lain buat kue dan sebagainya, susu. Ya, di sini Allah sebutkan nih wa masyaribu, dan menjadi sesuatu yang bisa diminum, susu ini. Jadi ketika kita melihat hewan ternak ini, mungkin kalau teman-teman yang beternak itu kebayang ya bagaimana Allah menundukkan hewan-hewan ini kepada manusia ya, dan bisa diambil manfaatnya. Supaya diingat, supaya kita bersyukur, jangan sampai kufur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.